Shalom, saudara saya yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Beberapa hari lagi kita akan meninggalkan tahun 2021, memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Tahun 2021 adalah tahun yang penuh dengan goncangan, penuh dengan masalah. Bahkan puncak pandemi COVID-19 di Indonesia terjadi pada bulan Juli tahun 2021. Begitu banyak orang yang jatuh sakit, bahkan meninggal dunia. Rumah-rumah sakit menjadi begitu penuh, sampai tidak cukup lagi, tidak mampu lagi untuk menerima pasien yang datang. Puji Tuhan, sekarang pandemi COVID-19 di Indonesia sudah makin mereda. Tapi bencana alam yang lain, gunung meletus, gempa bumi, banjir, angin ribut, itu terus-menerus datang silih berganti. Bahkan bukan hanya di Indonesia, tapi juga terjadi di luar negeri. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun depan, tahun 2022. Tapi kalau memang Tuhan Yesus akan segera datang kembali, maka goncangan demi goncangan akan semakin hebat terjadi, seperti yang tertulis di dalam Alkitab. Tapi saudara yang kekasih, mau saya katakan dengan jelas saat ini, kita anak-anak Tuhan tidak boleh ikut tergoncang bersama dengan orang-orang dunia. Kenapa demikian? Karena kita punya Yesus yang menjaga dan melindungi kita dengan luar biasa. Mari kita baca Mazmur 125 ayat 1 dari judul berikutnya, Aman dalam lindungan Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Jadi kita anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, itu diumpamakan seperti gunung atau bukit Sion yang tetap untuk selama-lamanya. Kenapa demikian? Alasannya ada di dalam ayat 2. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya, demikianlah Tuhan sekeliling umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara, kota Yerusalem itu ada di atas bukit Sion. Dan kota Yerusalem atau bukit Sion itu dikelilingi oleh gunung-gunung yang lain. Itu ibarat Tuhan yang mengelilingi umatnya, yang tetap untuk selama-lamanya. Bayangkan saudara, kalau kita dijaga, dilindungi, dikelilingi oleh Tuhan, maka kita pasti aman dalam lindungan Tuhan. Saudara, sampai sekarang umur saya sudah 68 tahun. Dan saya lihat apa yang dituliskan Alkitab itu iya dan amin. Saya sudah mengalami kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Masalahnya seringkali kitalah yang tidak mengenapi firman Tuhan, sehingga Tuhan tidak bisa mengenapi janjinya. Saudara, mari saya ingin mengajak kita semua. Tahun depan dan tahun depannya lagi, kita tidak tahu apa yang terjadi. Goncangan-goncangan bisa semakin hebat terjadi. Tapi satu hal yang pasti, kalau kita terus melekat, berlindung di dalam Tuhan, kita aman di dalam perlindungan Tuhan. Karena Tuhan yang menjaga kita, seperti gunung Sion, kota Yerusalem yang dikelilingi oleh gunung-gunung yang lain. Demikianlah Tuhan mengelilingi umatnya. Kita aman dalam lindungan Tuhan. Sekali lagi, jangan pernah lari dari Tuhan. Terus melekat, mendekat pada Tuhan, menempel pada Tuhan. Lakukan perintah-perintahnya, senangkan hatinya. Maka kita akan lihat bagaimana Allah menjaga, melindungi, dan memberkati kita, mencukupkan semua kebutuhan kita. Saya akan berdoa bagi saudara. Bapa di surga, ini kami anak-anak-Mu, umat ketebus-Mu. Terima kasih Tuhan, firman-Mu menjamin bahwa kami aman dalam lindungan-Mu. Karena kami seperti gunung Sion, kota Yerusalem yang dikelilingi oleh gunung-gunung yang lain. Demikianlah Engkau Tuhan mengelilingi, menjaga, melindungi kami, umat ketebus-Mu, tetap untuk selama-lamanya. Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Dan jangan biarkan kami meninggalkan Engkau Tuhan. Terus pegang kami Tuhan. Dan kami akan melihat bagaimana perbuatan yang ajaib terjadi dalam hidup kami. Mulut kami, hati kami akan bersorak-sorai atas kebesaran-Mu, atas kasih-Mu, atas perlindungan-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Terus Tuhan, hamba berdoa setiap orang yang mendengarkan firman-Mu ini Tuhan, berjalan makin dekat kepadamu, makin melekat kepadamu, makin berlindung di dalam Engkau. Maka firman-Mu akan terbukti nyata, ya dan amin. Engkau tidak pernah mengingkari firman-Mu. Apa yang Kau firmankan pasti terjadi. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara yang kasih, episode hari ini adalah episode terakhir dalam program Tokat Gembala untuk tahun 2021. Kita akan berjumpa lagi tahun depan, di tahun 2022 dalam program Tokat Gembala yang lainnya. Untuk itu saya ucapkan selamat Hari Natal tahun 2021
Dan selamat tahun baru 2022. Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah-limpah, berlimpah-limpah. Amin.